Nah, ini kelihatan yang modul, Mas ya. Ya, sudah. Nah, di sini modul. Nah, modul ini formatnya boleh bebas ya. Ini ya buat-buatan sendiri, dikasih lambang dan lain-lain. Ya, dengan mau desain seperti apapun boleh. Nah, cuma ini sebagai informasi sudah saya urutkan berdasarkan komponen yang diminta oleh kementerian melalui bahan tayang yang kami pelajari begitu ya. Nah, jadi modul ajar 10.11 sesuai dengan kodenya yang di ATP tadi kan. Program Sekolah Penggerak SMA Negeri 11 Samarinda, informasi umum ini sama saja seperti itu. Kemudian alokasi 6 penyusun tahun 2001-2022. Nah, di sini yang berikutnya adalah kompetensi awal atau asesmen diagnostik. Nah, untuk beberapa teman-teman hampir sebagian besar di Kalimantan Timur ini menggunakan tipe mandiri berubah. Hanya satu kalau nggak salah mandiri belajar itu di SMA 4 Samarinda. Jadi dia masih menggunakan kurikulum 2013, tapi prinsip pembelajaran paradigma baru itu yang harus masuk di dalam pembelajarannya mereka. Jadi kalau kita menggunakan kurikulum merdeka dan mencoba pembelajaran paradigma baru. Jadi nanti secara peralatan dokumen ini sudah kurikulum merdeka, tapi secara pembelajaran kita juga harus mengikuti pembelajaran dengan paradigma baru yang sudah kita pelajari sama-sama. Nah, di sini di tes awal itu kalau kami kemarin ada kerjasama dengan lembaga tertentu yaitu bacabakat.com Jogja. Nah, Mas kalau memang bisa dari sekolah karena ini terkaitan dengan anggaran. Nah, jadi bisa melakukan tes dengan psikolog dan lain-lain silahkan untuk mendapatkan informasi awal terkait siswa gitu ya. Jadi nanti hasil tes ini diberikan ke siswa, juga bisa diberikan kepada Bapak Ibu guru sebagai bahan dasar Bapak Ibu guru mengkelaskan, bukan membedakan tapi ya. Jadi mengelaskan supaya nanti ada proses pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi anak diperlakukan sesuai kemampuannya masing-masing. Jadi soalnya kalau yang pintar ya dapat soal yang pengayaan, kalau yang perlu bimbingan ya soalnya ya sesuai kapasitas mereka. Kemudian kita bisa membuat sendiri tes atau pretest menggunakan soal-soal AKM gitu ya, yang terkait dengan soal-soal non-fiksi dalam gelar wicara, monolog, dan dialog berbentuk asesmen nasional. Itu bisa kita buat baik literasinya maupun numerasinya. Kalau tahapannya ada 3 juga tuh, ada level 1, 2, 3 ya. Kemudian bisa juga menggunakan platform teknologi Merdeka Mengajar atau PMM, menggunakan asesmen murid di dalam di Merdeka Mengajar itu ada konten asesmen murid. Ya, yang paling bawah kiri ya, paling bawah kiri itu ada asesmen murid. Ya, asesmen murid dan perangkat ajar tuh. Jadi bisa kita klik untuk caranya nanti bisa sambil di ini itu tinggal gunakan cari fasenya nanti kalau ini dijawab kemudian nanti diperiksa gitu. Jadi kita bisa lihat setelah anak-anak mengerjakan literasi ataupun numerasi itu bisa kelihatan mereka masuk kelas yang mana begitu. Kalau bahasa ya fokuskan ke literasinya dulu gitu kan. Kalau yang sains bisa fokus ke numerasinya, geometri, aljabar atau data dan ketidakpastian kalau fase 10. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, sarana ini saya pikir nggak perlu dijelaskan karena kita udah biasa. Kemudian model pembelajaran, kalau di bahasa Indonesia, entah bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia itu ada diberikan model, yaitu pedagogi genre, melalui 4 tahapan, membangun konteks, kemudian pemodelan, pembimbingan, dan pemandirian. Nah, juga di sini karena kita menggunakan konsep merdeka sebagai strategi, maka kita juga cantumkan di sini. Karena apa? Kalau kita tidak mencantumkan nanti pembelajarannya pasti lepas daripada ini begitu. Nah, jadi mulai dari diri dan lain-lain disampaikan. Nah, kemudian komponen inti
Nah, yang di atas ini boleh terbolak-balik, Mas. Informasi umum ini boleh aja bolak-balik. Tapi ini saya urutkan biar biar sistematis saja. Nah, komponen inti jangan bolak-balik karena nanti kalau bolak-balik dia nanti tidak simetris ya. Nah, tujuan pembelajaran ini ngambil 10.11 sampai 3 tadi harus dicantumkan gitu. Kemudian pemahaman bermakna ini untuk menggali proses pembelajaran, kemudian pertanyaan pemantik dan benda pemantik kalau sains misalnya biologi, kimia, fisika itu dia bisa menggunakan benda-benda atau fenomena di alam untuk memantik siswa gitu ya. Kalau kita bahasa ini kan umumnya pertanyaan saja, mengapa dan bagaimananya. Nah, kemudian persiapan pembelajaran, saya pikir ini umum, sama saja menyiapkan bahan tayang dan lain-lain, menyiapkan, ya intinya kalau di pembelajaran sekarang ini ceramahnya dikurangi gitu ya, porsinya ceramah pribadi itu dikurangi. Jadi kalau kita yang sudah mengikuti guru penggerak ataupun komite pembelajaran di sekolah penggerak, itu biasanya sudah lebih safety lah secara pembelajaran. Jadi udah mulai ini langkah-langkahnya udah mulai nyandak di kepala. Nah, kegiatan awal di modul ajar itu salam dan lain-lain, doa. Yang paling utama yang saya kesepakatan kelas, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ini yang harus ada gitu. Jadi wajib ada dan kalau bisa terdokumentasi nantinya yang ini harus ada gitu. Jadi kita kalau di kelas kan kadang-kadang kita suka marah-marah kalau misalnya anaknya main HP gitu ya. Nah, kalau kita belum membuat kesepakatan, maka kita salah sebenarnya kalau kita negur. Tapi kalau kita sudah membuat kesepakatan, maka proses peneguran itu menjadi sah. Kemudian mulai dari diri, ini proses refleksi, bisa ditambahin LK, bisa ditambahin penguatan dari kita, juga refleksi dari anak maupun refleksi dari kita, menanyakan kabar, kesiapan belajar mereka, dan lain-lain. Kemudian perasaan mereka senang tidak hadir di sini, belajar. Kadang-kadang mungkin orang tidak senang belajar dengan kita nggak tahu gitu ya. Nah, ini juga bisa jadi bahan reflektif. Kemudian setelah itu eksplorasi konsep atau eksplorasi mandiri seperti yang kita lakukan juga. Di sini kita belajar mandiri gitu. Anak-anak juga sama. Karena mereka datang ke sekolah belum tentu mereka punya konsep. Nah, selama ini mereka tidak punya konsep, kita jejali dengan macam-macam dan tidak akhirnya prosesnya juga bingung begitu karena mereka tidak punya konsep. Nah, di sini mereka mempelajari konsepnya, entah mengerti entah tidak ya. Itu yang penting mereka kita kasih kesempatan untuk membaca dulu, menonton dulu, dan lain-lain. Nah, ini juga bisa diberikan LK di sini. Kemudian setelah itu ada ruang kolaborasi, mereka diskusi, kita kasih LK lagi. Kemudian nanti kita arahkan, kita lihat ke kiri dan ke kanan, ya kita pantau proses belajarnya, tanya jawab, kita berikan bimbingan kalau ada yang kesulitan, dan lain-lain. Sampai akhirnya di sini nanti ada proses pembuatan ya slide presentasi, atau kalau di daerah yang secara ini internetnya kurang, maka dia bisa menggunakan kertas plano dan styrofoam di dinding-dinding kelasnya, itu untuk kita tempel. Kemudian seperti yang kita lakukan di pelatihan-pelatihan, mereka nanti akan presentasi dari sana gitu. Kemudian setelah itu refleksi terbimbing. Di refleksi terbimbing nanti dipandu Bapak Ibu guru, ya salah satunya adalah yang kita tanyakan, apakah pembelajarannya sudah menyenangkan, kemudian kendala-kendala dalam proses belajar. Bisa saja dalam proses diskusi itu ada saja mungkin yang tidak mau bantu gitu, merasa ini, dan ada saja mungkin mereka mengalami kebingungan. Nah, itu kita perlu tanyakan, kita bantu untuk proses solusinya supaya mereka merasa bahwa mereka hadir ini diperhatikan begitu. Nah, kemudian lanjut adalah demonstrasi kontekstual. Ini anak-anak untuk wilayahnya adalah presentasi terhadap apa yang sudah mereka diskusikan, mereka sajikan, kemudian melakukan proses presentasi. Nah, guru di sana memberikan arahan, memberikan masukan, keunggulan-keunggulan yang sudah didapatkan, dan menghindari menyalahkan. Jadi kita menghindari proses menyalahkan anak, wah ini nggak benar, ini yang benarnya begini. Nah, itu sebaiknya jangan. Nah, porsi ceramah
di elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman ini penguatan, jadi bisa kita tanyakan tentang kendala-kendalanya selama proses belajar, kemudian kita kuatkan. Kemudian ada dalam proses belajar mungkin kita menemukan kesalahan-kesalahan konsep yang mereka sampaikan, itu bisa kita kuatkan gitu, kita benarkan tanpa menyalahkan begitu. Kemudian koneksi antar materi, kita ajak anak-anak untuk review ke awal pembelajaran sampai sekarang. Nah, ini menghubungkan LK, bisa juga dengan cara menghubungkan LK1-nya sampai LK yang terakhir. Nah, kemudian di aksi nyata, anak-anak bisa membuat karya mereka, ya baik bentuknya macam-macam, terserah kesepakatannya mereka masing-masing. Bisa video, bisa poster, bisa puisi. Ngajar matematika bisa menghadirkan puisi nggak? Bisa gitu ya. Jadi nggak harus matematika terus tiba-tiba hasilnya harus angka terus pada aksi nyatanya. Tapi bisa juga mereka membuat data berupa infografis atau artikel atau esai dan lain-lain sesuai kesepakatan masing-masing. Syukur-syukur kalau memang kita mendesainnya adalah silahkan buat aksi nyata yang berbeda dari pembelajaran sebelumnya begitu. Misalnya yang sudah buat video, ya jangan buat video lagi, buat yang lain, poster kah, puisi kah, dan lain-lain. Dan ini bisa juga buat hal-hal yang mungkin kita tidak sadari, ternyata mereka mampu punya ide-ide yang kreatif, yang di luar pemikiran kita, itu juga bagus gitu. Nah, kemudian kalau anak-anak punya media sosial, akun YouTube dan lain-lain, Google Site, kalau saya menggunakan Google Site untuk menampung karyanya, itu dicantumkan di sana gitu. Kalau yang punya kemampuan, kalau tidak punya ya biasanya anak-anak membuat Google Site ini juga masih bingung-bingung gitu kan. Nah, ini juga sambil belajar. Bisa juga di upload di Instagram gitu. Nggak masalah, atau TikTok, akun TikToknya bisa. Jadi yang jelas harus ada publikasi karya aksi nyatanya ini sebagai bentuk menyebarkan konten-konten positif dalam dunia digital. Kemudian penutup sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini proses refleksi, proses umpan balik, menanyakan apakah pembelajarannya menyenangkan, manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ini juga perlu disampaikan gitu ya. Jadi kemudian juga di sini bisa membahas tentang rencana tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Jadi sebelum ini memang kami selalu ditanya setelah pembelajaran apakah membuat rencana tindak lanjut, ya jarang-jarang, memang tidak pernah gitu ya. Jadi kita itu setiap habis ngajar tidak pernah merefleksikan, memberikan umpan balik ataupun membuat rencana tindak lanjut untuk pembelajaran besok, lusa dan seterusnya, itu bagaimana itu belum. Makanya di sini kita membudayakan ulang ya. Nah, ini asesmennya sudah sama tadi. Nanti format-formatnya itu nanti bisa menjadi bahan lampiran, entah itu dalam bentuk LK, entah dalam bentuk daftar nilai, ya dan lain-lain. Nah, pengayaan, kemudian remedial ini untuk klasifikasi anak. Nah, refleksi peserta guru ini nanti tentang catatan-catatan guru selama proses pembelajaran. Kemudian di refleksi peserta didik bisa tentang respon, tanggapan, pertanyaan. Syukur-syukur bisa terdokumentasikan dengan baik dalam bentuk video, karena di PMM atau Merdeka Mengajar itu yang bisa diupload hari ini baru video, dan itu menjadi tolak ukur bagi teman-teman yang menggunakan tipe 2, karena nanti di tipe 2 ini pelaporan atau monitoring evaluasi penggunaannya adalah dilihat dari Merdeka Mengajarnya itu aktif atau tidak, baik pelatihan mandirinya, kemudian upload bukti karyanya, kemudian membaca penggunaan asesmen muridnya, itu semua nanti terdeteksi. Jadi kita secara laporan seperti itu. Nah, kemudian bahan bacaan dan lain-lain ini boleh juga bolak-balik ya. Intinya seperti ini, dan insya Allah ini sudah sesuai urutan gitu ya. Nanti mau dikembangkan silahkan.